Jadi mengembangkan aplikasi Smart Apps Creator dengan Rocket Cake Builder ini merupakan satu pendekatan yang mana adalah Rocket Cake itu adalah web builder yang tanpa programming, tapi dia diinstal di komputer ya, di laptop ya, standalone. Nah, yang serupa dengan Rocket Cake itu adalah Google Site ya. Yang kalau Google Site kan membuat apa aplikasi atau websitenya adalah online. Nah, kalau Rocket Cake itu adalah offline. Jadi diinstal di komputer Bapak Ibu sekalian, kemudian nanti menghasilkan HTML dan benar-benar uh, tanpa programming ya. Berbeda dengan zaman kami membuat HTML atau website itu apa menggunakan programming HTML, CSS3 atau ke JavaScript. Kalau ini tidak. Jadi hampir serupa dengan SAC tapi pendekatannya sangat berbeda. Kalau Rocket Cake adalah untuk membuat web builder ya, aplikasi membuat website. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat website untuk sekolah, perguruan tinggi atau personal dengan sangat mudah sekali. Kami perkenalkan tetap nama saya adalah Muhammad Haitan Rahman ya. Ini adalah mudah-mudahan sudah kenal dengan kami. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian silakan bergabung untuk afiliasi bisnis SAC dan sistem digital ya Indonesia yang sedang kami tumbuhkan ya. Jadi mungkin beberapa atau 2 minggu akan datang ada satu mitra ya yang membuat pelatihan secara offline yaitu di Nabire, Papua. Jadi mudah-mudahan mereka lancar. Kami di situ hanya memberikan satu cara pandang tentang SAC. Ini adalah apabila Bapak Ibu sekalian memesan SAC menggunakan Siplah ya. Jadi ini menggunakan dana BOS. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sudah menyampaikan tentang PowerPoint. Nah, di sini ditekankan adalah untuk layout ya. Jadi untuk tampilan layoutnya. Kemudian kalau mau membuat kontennya pun bisa di PowerPoint ya. Nah, ketika hasilnya tentunya jadi PDF. Nah, tetapi kalau ingin jadi multimedia tentunya harus ditambahkan dengan audio atau video ya, dari PowerPoint. Tapi ditempelkannya di SAC ya. Nah, kemudian Canva ini juga sama ya seperti PowerPoint hanya menjalankannya secara online. Kalau Edromind, nah ini adalah sesuatu yang betul-betul kita harus dalami dengan baik, Edromind. Yaitu tentang bagaimana kita menyusun, menstrukturkan aplikasi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sering dilatih menggunakan Edromind, Bapak Ibu sekalian akan memahami bagaimana cara menyusun materi ya, konten dengan menggunakan SAC dengan baik. Jadi PowerPoint, Canva, Edromind ini adalah yang penting bagi kita pelajari dengan baik ya. Di SAC-nya sendiri yang paling dominan nanti interaksinya ya. Jadi interaksinya bagaimana menjalankan animasi, menjalankan video, audio. Nah, itu adalah di SAC. Mudah-mudahan nanti kami akan berikan juga mungkin dua sesi ya, webinar khusus untuk menggali interaksi. Jadi interaksi di SAC ini begitu banyak. Jadi bergantung kreativitasnya. Kemudian kemarin membahas tentang Google Office. Jadi Google Office ini sangat banyak, tapi yang kami tekankan adalah yang betul-betul konten ya, yaitu Google Site, YouTube, ya, Google Form untuk survei ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian dipakai juga untuk quiz ya. Nah, di sini juga bisa. Kemudian Google Slide. Nah, sebagusnya membuatnya di PowerPoint ya, interaktifnya di PowerPoint. Kemudian bisa di-upload ya ke Google Drive, kemudian slide-nya sehingga tapi
tetap aksesnya jadi secara online ya, kalau pakai yang di Google ya. Nah, kemudian kami juga sudah tunjukkan tentang Google Drive ya. Nah, sekarang ada Rocket Cake ya. Rocket Cake ini hampir sama dengan Google Site. Bedanya kerjanya offline ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian nantinya mau mendalami programming misalnya eh, ya PHP yang cukup sederhana ya. Karena di Rocket Cake memungkinkan pakai password. Ya. Nah, kalau misalnya di Google Site kan bisa diprotek apabila memang kita minta mereka aktifkan menggunakan akunnya mereka gitu. Kalau Rocket Cake beda. Nah, jadi ini adalah satu tool yang sangat bermanfaat. Kemudian nanti kita akan bahas dengan WordPress ya. Jadi WordPress juga online ya. Jadi kita hari ini akan dengan Rocket Cake. Kemungkinan dalam integrasi dengan Rocket Cake kemungkinan bisa jadi 2 sesi ya. Kemudian minggu depan juga masih Rocket Cake bisa. Karena hari ini mungkin kami akan juga menunjukkan tentang Rocket Cake-nya dulu ya, supaya Bapak Ibu sekalian terbiasa. Ini tipe aplikasi Smart Apps App Creator. Nah, ini agenda kita adalah ini harus kami terus berulang-ulang menjelaskan ya, karena kuncinya ada di sini. Tipe aplikasi Smart Apps Creator, mengenal Rocket Web Builder, kemudian integrasi. Ya, jadi kami akan kenalkan Rocket Cake. Kalau dulu kami mempelajari setipe Rocket Cake itu menggunakan front page itu kan. Kemudian juga Adobe ya, Dreamweaver. Tapi masih ini ya, masih coding gitu saat itu. Kalau sekarang juga sudah hampir sama seperti Rocket Cake ya. Tapi juga online ya. Ada yang online dan yang offline ya. Kemudian nanti kami tunjukkan perihal integrasi SAC dengan Rocket Cake ya, Web Builder ini. Jadi 3 topik ini mudah-mudahan nanti untuk lebih dalamnya lagi di Sabtu akan datang. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa berlatih. Nah, sekarang kami perlu menjelaskan ini adalah kuncinya di sini. Jadi pertama memang SAC ini adalah no programming ya. Jadi kalau kita mau padukan dengan dengan PowerPoint, Canva, Google Office, ya Rocket Cake dan WordPress, yang perlu dipahami dengan baik adalah perihal ini, ya. Skenario navigasi dan objeknya. Jadi kalau seperti Google Office kan pilihannya akan menggunakan objeknya website, ya. Di situ saja. Ya. Kalau misalnya PowerPoint kan PDF yang bisa diimport ke SAC ya. Canva juga sama. Bisa online atau di convert ke PDF dan dimasukkan lagi seperti yang kami tunjukkan sebelumnya ya. Jadi kuncinya di SAC adalah interaksi skenario navigasi ini. Ya, semakin banyak dibuat akan semakin nampak ya. Kami sudah menemukan ya beberapa guru atau pengembang SAC memang aneh-aneh ya. Jadi ada satu guru malahan virusnya seperti ketika membuat pelajaran bahan virus itu kelihatan sekali animasinya itu mengikuti fat-nya. Nah, jadi bergantung kreativitasnya. Ini yang perlu diperhatikan bahwa hasilnya adalah offline, online, dan hibrid ya. Meskipun akhirnya keputusan kita mungkin akan ada hibrid. Nah, tapi berapa persen yang online, berapa persen yang offline itu yang betul-betul harus diperhatikan dengan baik. Karena kalau misalnya full online, itu otomatis akan memerlukan akses internet. Jadi kalau tidak ada internet ya tidak bisa diakses. Ya. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau misalnya susah akses internet ya kita harus pertimbangkan masuk ke yang offline. Ini. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan dengan baik. Kemudian ini juga yang perlu dipertimbangkan ya. Kalau membuat aplikasi apa saja ya, apakah tentang museum, bahan ajar, game. Nah, fasilitas web service ini yang akan betul-betul aplikasi kita yang dibuat itu sangat menarik ya. Kami pernah mencoba Talk.io misalkan. Jadi aplikasi kita betul-betul chatting gitu ya. Seperti
menggunakan WhatsApp gitu. Jadi betul-betul jadi kita bisa berkomunikasi dalam grup ya dengan Talk.io ini. Dan banyak ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian mulai mencari yang harus bakal dipegang terus ya. Meskipun ya banyaknya dari luar ya. Jadi bagaimana mempelajari mengintegrasikan dengan Facebook ya. Kemudian dengan Twitter, gitu, Instagram gitu. Jadi mereka ya aplikasi yang web service ini betul-betul sudah dibuka mereka. Nah, kemudian ada dua yang harus diperhatikan kalau kita berpikiran mau mengintegrasikan. Satu adalah objek website dan objek HTML. Jadi di SAC ada dua ya, website atau HTML. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah sangat mahir misalkan di memanfaatkan web server ya, apalagi sekolahnya ada gitu, kemudian kita bisa masuk cPanel gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian akan lebih senang memanfaatkan website. Jadi ada dulu satu guru ya, guru SMA gitu. Itu mengirimkan satu aplikasi ke kami ya, dibuat di SAC. Dia benar-benar menggabungkan ya antara offline dengan kemampuan programming dia. Dia gunakan PHP. Jadi aplikasi data sekolahnya itu saya akses menggunakan dari APK yang dibuat dari SAC itu. Itu jelas itu pakai objeknya objek website. Tapi pindah-pindahnya ke halamannya itu bagus sekali ya. Nah, ini salah satu tantangan ya. Kedua adalah yang objek HTML. Nah, ini bisa diimport dan seterusnya. Ya. Jadi dua ini yang akan menambah interaktif ya. Tapi dari sisi konten ya, bukan dari sisi game interaksinya. Kalau game interaksinya tetap harus gunakan di SAC. Kecuali Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan JavaScript itu yang bisa diimport ke SAC. Itu kompleks lagi. Jadi lebih bagus ada memanfaatkan sebaik mungkin dari interaksi yang ada di SAC. Oke. Nah, kemudian sebelum nanti saya tunjukkan tentang Rocket Cake ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menunjukkan bahwa kalau kita nih setelah membuat konten atau website dari Rocket Cake itu hanya dua pilihan nih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian bisa mengelola dari web server ya, atau misalnya hasilnya juga dari Rocket Cake itu ya, dijadikan HTML kemudian dimasukkan ke Google Drive gitu, dan Google Drive-nya diizinkan untuk diakses. Ada satu mitranya Google itu mengizinkan HTML-nya diakses. Nah, itu bisa diintegrasikan dengan melalui website. Tetapi kalau kami tidak mengizinkan Google Drive, itu disimpan HTML. Karena di situnya Google mengingatkan kalau ada apa-apa dia tidak bertanggung jawab. Tapi kalau kita punya web server, internet, kita bisa masuk. Nah, gunakan objek website, hasil dari Rocket Cake ini, uploadkan saja di websitenya, sudah gitu. Tinggal main aja di situ. Atau dengan HTML ya. Jadi dihasilkan HTML dan nanti dipindahkan diimport ya. Diimport ke SAC. Nah, di sini memang ada beberapa hal yang perlu dipelajari ya. Jadi tidak semua web builder itu bisa mengimport. Jadi kalau teks gitu Bapak Ibu sekalian sangat mudah misalnya diimport gitu ya ke dalam SAC dengan lewat HTML. Nah, ini untuk meningkatkan konten ya. Jadi konten teksnya bukan memanfaatkan yang ada di SAC, karena di SAC kan ada objeknya untuk teks. Itu kita bisa memanfaatkan yang lebih banyak konten dari HTML. Ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ya Bapak Ibu sekalian tentang Rocket Cake-nya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian karena sudah diinfokan untuk telah mendownload ya. Rocket Cake ini dia dibuat free ya.
Jadi dia sama. Jadi ada yang freeware-nya gitu, Rocket Cake-nya. Nah, oke. Ini adalah aplikasinya Rocket Cake, ya. Jadi betul-betul tidak ada programming sama sekali ya di HTML ini. Jadi kalau misalnya kita buat, ya, contohnya, jadi tetap kalau kita mendapatkan satu aplikasi, perhatikan menu ya, dan dia menunya sangat sederhana sebenarnya, tidak kompleks ya. Kalau Bapak Ibu sekalian masuk ke Adobe Dreamweaver gitu, atau kan juga front page ya, yang zaman dulu, kemudian Web Express yang punya Microsoft sudah dihentikan, itu menunya sangat banyak sekali di atasnya. Kalau ini sangat sederhana. Nah, di sini ada tentang untuk HTML-nya, sini yang di sebelah kiri ini. Kemudian ini untuk kanvasnya biasanya. Kemudian ini propertinya. Nah, di sini adalah objek-objeknya. Sama dengan yang di Google Site. Ya. Kita buat ya. Kita contohin. Jadi dia memberikan ada beberapa template ya. Tapi sayangnya tidak ada template untuk bahan ajar gitu. Jadi ya kalau Bapak Ibu sekalian mau ya mungkin nanti membuatnya. Tapi di sini tidak ada untuk yang bahan ajar. Tapi kami tunjukkan yang blank ya. Oke. Nah, ini ketika di benar-benar hampir sama dengan Google Site. Sehingga kalau orientasinya adalah bakal di-upload, mungkin pilihannya ke Google Site bagus ya. Tapi permasalahannya kalau Google Site kan eh, dia memang sudah terstruktur sekali. Kalau ini kan kitanya bisa bebas ya, cukup bebas. Dan fiturnya hampir sama. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan hampir hampir sama gitu. Hanya di sini ada fitur misalnya ada QuickTime video ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau menguploadkan video bisa. Kemudian ada Java Plate, ada PDF dokumen ya. Kemudian ada password dan seterusnya. Oke, kita tidak banyak ya yang akan kita pakai. Kita mungkin akan fokusnya adalah ke teks ya, kemudian image, ya, kemudian audio. Ya, kita akan fokus ke sana. Jadi ini adalah udah kosong nih. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa pilih misalkan image ya. Kita mau masang nih image sini. Jadi sudah dipilih image-nya ya kita tinggal klik sini. Nah, kemudian pilih image-nya. Ya. Jadi benar-benar sangat mudah ya membuat website dengan apa eh, dengan menggunakan ini ya, menggunakan Rocket Cake ya. Jadi sangat mudah ini ya. Bisa dibesarkan, dikecilkan. Kalau mau di preview juga bisa kelihatan sih. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian kalau bisa membuat konten untuk bahan ajar, susun dulu materinya, kita tinggal memilih apakah mau offline ataukah ini. Tapi ketika ada video YouTube ya pasti online, tetap ada online. Oke. Nah sekarang jadi Bapak Ibu sekalian bisa mencoba ya macam-macam yang ada di sini. Ada navigasi menu, kemudian ada image gallery dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat yang ini ya, template-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari dari template yang paling mudah mempelajari dari template. Misalkan ini ya, seperti ini.
Jadi betul-betul sangat mudah ya. Jadi kalau misalnya ini kita di preview, ini ini adalah menu ya, yang di atas ini kontennya, ini kan menu. Ya, kita lihat previewnya dulu. Jadi betul-betul sangat mudah. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menggali dari apa, eh, bagaimana memanfaatkan Rocket Cake. Sekarang kita mau, eh, kita kalau mau diimport ya, kalau mau diimport ke SAC, kalau itu harus dipublish dulu ke local disk. Jadi harus di local disk ya. Dipublish gitu. Kita cari foldernya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa foldernya. Contoh kita beri nama saja contoh Rocket Cake ya. Jadi membuat apa, HTML dengan, jadi yang sudah mengenal Google Site ya akan sangat mudah. Select ya, kita generate. Jadi kalau ini sudah di generate nih. Jadi ini kemudian kita buka ya, ininya. Saya tunjukkan apa, previewnya. Tadi kalau preview yang tadi kan langsung dari softwarenya. Kalau sekarang saya dari aplikasinya. Jadi dari hasil generate-nya. Saya akan tunjukkan. Jadi kalau nanti foldernya sudah ada, kemudian dipilih indeksnya untuk menampilkan gitu. Saya tunjukkan indeks. Saya pindah dulu ke skinnya browser. Nih, ya. Jadi ini sudah hasilnya dari yang sudah di generate nih. Ya. Dan membuatnya di Rocket Cake-nya betul-betul sangat mudah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau menambah menu gitu, ya di sini menambah halaman gitu, tinggal add page aja, tambah satu alamat itu, ya, satu halaman baru. Apakah mau di generate, apa, copy dari yang existing atau kosong gitu. Kita misalnya buat yang sama gitu. Nah, jadi ini kita tinggal ganti namanya saja. Oke, saya balik lagi. Jadi kalau ini sudah ditambah, nah ini satu apa, yang baru ya. Misalnya halaman baru aja kita tulis ya, halaman baru. Kemudian kita mau nambah kontak di sini. Apa menunya? Di sini halaman baru. Halaman baru ya. Kemudian kita buat link. Ini di apa? Di halaman baru ini kan buat link. Link
pasang ini di sini ada linknya. Nah, kemudian di satu project, nah, halaman baru. Kemudian kita copy ini. Ini supaya bedakan, saya tulis ini. Halaman baru. Supaya kelihatan ya. Halaman baru, kemudian supaya kelihatan lagi, saya gambarnya ini saya ganti. Sini ada image name, ya. Bapak Ibu sekalian bisa cari apa nama image-nya, kita ganti ini supaya bisa kelihatan bedanya. Masuk ke media, free image, ya. Nah, saya ganti aja untuk membedakan ya. Latihan baru gitu ya. Kemudian ininya kan ini sudah ada halaman baru ya, kita tinggal kopikan. Nah, sudah kelihatan ya. Sekarang saya jalankan nih. Review. Saya tunjukkan lagi. Nah. Ya. Nah, kan kalau yang di menu lainnya belum ada ya. Tinggal kita tambahkan lagi menu. Kita generate dulu. Kita kopikan ke masing-masing halamannya gitu ya. Oke. Ini saya tunjukkan lagi. Jadi Rocket Cake benar-benar sangat mudah. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari Rocket Cake. Kemudian hanya fokus kalau nanti diintegrasikan dengan SAC ya fokus hanya kontennya saja. Oke, sudah masuk ya. Link dari halaman baru tadi. Oke. Sekarang kita preview. Gitu. Nah, kan sudah ada halaman baru nih. Kemudian about nanti juga ke halaman baru. Nah, ini sangat mudah sekali ya. Mau menambah link dan nah, ini yang kita masukkan ke SAC. Kita generate misalkan ya. Ini. Kita generate publish-nya ke lokal, bahan lokal gitu, ke folder lokal. Jadi intinya kalau kita menggunakan Rocket Cake, kita hanya fokus ke kontennya. Jadi bukan memikirkan animasinya. Dan kalau Rocket Cake tidak cocok untuk anak kecil. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau membuat konten dari Rocket Cake itu Bapak Ibu sekalian pertimbangkan. Untuk SMP pun mungkin harus yang di atas ya. Jadi untuk perguruan tinggi mungkin masih bisa ya.
Jadi ini untuk apa? Untuk yang tingkatnya ini nggak kecil kemungkinan. Nah, sekarang saya tunjukkan ke kita coba untuk SAC-nya. Ini salah satu yang sudah apa yang saya sudah masukkan atau adalah yang punya ini. Ya, saya tunjukkan yang SAC-nya. Nah, ini adalah hanya cukup ini ya, hanya cukup masukkan aja menggunakan ini insert ya, kemudian HTML gitu. Saya buat lagi satu halaman baru ya sini. Juga cukup alamat ini, alamat. Nah, pilih Bapak Ibu sekalian pertimbangkan ya. Kalau misalnya kita mau membuat kontennya betul-betul hanya per halaman, berarti kan aplikasinya kita harus pilih halaman per halaman. Nah, keuntungannya kalau halaman per halaman kan navigasinya navigasi di SAC, bukan navigasi yang ada di di aplikasi hasil Rocket Cake. Nah, tetapi kalau misalnya mau mengimport ya satu section gitu, kontennya ada di mana, hasilnya adalah di hasil dari Rocket Cake, ya Bapak Ibu sekalian tinggal import semuanya. Nih, saya import nih. Oke. Yang tadi yang kita buat kan ini kita tinggal submit aja. Jadi ini sudah masuk nih. Jadi satu folder tadi masuk ke siapa? Ke SAC itu. Termasuk gambar-gambarnya ya. Jadi gambar yang ada di ini pindah ke dalam SAC itu. Nah, ini belum di generate yang tadi ya. Jadi yang terbaru belum di generate sehingga nggak masuk. Tuh. Nah, ini yang harus dipertimbangkan kalau ini kan bergoyang ya. Dibuat close. Jadi kalau tidak dibuat close dia nggak bergerak sama sekali. Jadi kalau misalnya halamannya di apa dibuat open gitu, dia akan bergerak gitu. Nah kalau sudah dibuat close dia nggak bisa bergerak. Nah, baik itu Bapak Ibu sekalian, kuncinya adalah kalau kita mengembangkan SAC dengan Rocket Cake, perhatikan kontennya. Jadi Rocket Cake hanya berkecimpung dengan konten. Nah, sehingga kalau misalnya saya malahan sedang mencari ya, kalau misalnya bisa di-convert, ada yang bisa mengkonversi dari Google Site menjadi HTML, mungkin saya akan coba yang Google Site itu. Karena Google Site jelas dia teknologinya lebih tinggi gitu. Ya. Karena dia punya fasilitas yang mendukung Google Drive, mendukung apa yang lainnya dari punyanya milik Google Office. Tapi kalau Rocket Cake kan tidak bisa, dia hanya tunjukannya video gitu. Jadi kalau Rocket Cake ya dia yang terlihat adalah hanya urusan video ya. Ini di sebelah sini kelihatan sekali. Ada YouTube ya, kemudian HTML5 audio. Kalau HTML5 audio berarti audionya yang disimpan ya. Nah, yang lain-lainnya tidak ada. Sedangkan apa Google Drive, kemudian yang penting-penting Google Form itu tidak bisa dimasukkan ke apa ke Rocket Cake ini. Nah, sehingga kalau ketika kita mau menggabungkan, kita hanya fokus kalau Rocket Cake adalah untuk kontennya.
Jadi teks dan gambar saja mungkin yang paling bagus. Sehingga kita tidak berpikir yang melebar. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang saya bisa jelaskan ya. Silakan untuk digali Rocket Cake-nya, download dulu ya. Download gitu. Kemudian silakan untuk berlatih. Tapi tidak akan banyak kalau memang mau konsentrasinya untuk menggabungkan untuk memperkaya konten, Rocket Cake masih bisa. Tapi untuk yang lainnya nggak bisa. Kecuali ya dia Bapak Ibu sekalian buat kemudian disimpannya di server. Di situ bisa menggunakan JavaScript dan seterusnya. Tapi itu kan sudah programming tersendiri ya. Jadi JavaScript, mungkin pakai PHP. Di sini ada juga ya, ada JavaScript code, ada PHP code. Jadi kalau yang tahu ya mungkin bisa, tapi dia tidak bisa untuk standalone. Dia tidak bisa diimport. Kalau PHP tidak bisa diimport, harus jalan di servernya, di web server. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan adalah dari sekian yang kami jelaskan mulai dari PowerPoint, Canva, kemudian Hydromine atau mind mapping, kemudian Google Office, dan sekarang Rocket Cake, yang harus dipertimbangkan mana yang harus kita buat itu. Jelas konsentrasi di SAC ya. Di SAC itu kuncinya adalah dalam fitur-fitur interaksinya. Nah, kalau kontennya bisa macam-macam ya, Bapak Ibu sekalian bisa import dari mana saja. Google Drive bisa dipakai. Tapi interaksinya adalah yang kuncinya. Jadi SAC itu kuncinya di interaksi. Dan beberapa ada satu guru ya mengirimkan bahan gitu ke kami untuk dipelajari. Mereka mengembangkan aplikasi, ternyata setelah saya cek dia menonjolkan interaksinya. Jadi interaksinya ini kan dapat dilihat di sini. Permainan di sini. Jadi mau touch, mau menghidupkan suara, video dan seterusnya. Ya. Kalau misalnya Rocket Cake adalah untuk satu halaman, untuk kita aktifkan atau pindah ke halaman yang bersangkutan. Jadi kontennya bisa banyak. Jadi satu halaman itu banyak. Dan bisa saja Bapak Ibu sekalian malah akan memilih menggunakan PowerPoint gitu. Jadi PowerPoint-nya dijadikan HTML ataukah misalnya disimpan di Google Drive atau masukkan di Google Slide-nya punya Google, kemudian tampilkannya di SAC. Jadi hanya satu halaman tapi kontennya banyak. Jadi dari sekian teknik yang harus Bapak Ibu sekalian perhatikan, ini untuk apa kebutuhannya? Jadi kalau teks ya, teks kemudian juga gambar dengan teks itu ya Rocket Cake atau HTML sangat cocok. Tapi kalau misalnya satu halaman penuh ya, seperti ini kan halaman penuh nih. Ya, satu halaman ini penuh. Kita hanya bermain bahwa pengguna hanya konsentrasi memperhatikan satu halaman gitu, seperti beberapa aplikasi yang kami tunjukkan, ya mungkin akan lebih baik PowerPoint ataukah Google Slide dan seterusnya dibandingkan Rocket Cake. Tapi Rocket Cake memiliki manfaat untuk teks dan video, teks dan gambar cukup banyak ya teksnya dibandingkan kalau menggunakan PowerPoint dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu sekalian, itu yang ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau jelimet, rumit ya harus dilatih dulu ya. Kemarin ada yang mengusulkan supaya diajarkan Figma. Jadi ada juga yang mengusulkan Figma. Ya, saya sih senang-senang aja ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada yang pernah belajar yang Figma gitu, ada yang mengusulkan, kata saya itu beda sekali gitu. Lebih bagus pakai PowerPoint daripada itu. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ditanyakan.